Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, salam sehat, salam semangat. Alhamdulillah hari ini saya beserta anak didik saya, siswa-siswi SMK Tunas Mekar kelas 12 OTKP berencana akan mengunjungi salah satu home industri yang ada di daerah Ranca Ekek. Kenapa kami tertarik untuk mengunjungi salah satu home industri ini? Yang pertama adalah pemiliknya atau ownernya itu sosoknya masih muda, ibu dari 2 orang anak, dan yang lebih hebatnya lagi beliau adalah seorang tenaga pendidik di salah satu sekolah yang ada di Ranca Ekek. Dan yang kedua, home industry ini menggunakan bahan baku yang sangat sederhana, yaitu singkong. Tapi justru dari singkong inilah, atau dari sesuatu yang sederhana inilah, muncullah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kreatif dan inovatif, dan produknya ini sangat disenangi atau digemari oleh kaum muda khususnya. Bagaimana sahabat penasaran apa, siapa, dan bagaimana produk yang dihasilkannya? Kita ikuti perjalanannya yuk. Di sekolah kami berkumpul mengadakan briefing dan berdoa tentunya agar kegiatan ini diberikan kelancaran. Sebelumnya kenalan dulu yuk dengan siswa kelas 12 OTKP ya. Saya Febrianti. Saya Sinta Puspitasari. Saya Sofi. Saya Helmi Satya Frida. Saya Luya Rahmawati. Hai, saya Nagita Lia. Hai, saya Siva Shanfa. Hai, saya Nisa Sofiatul. Halo, saya Reni. Assalamualaikum, saya Susu Santi. Assalamualaikum, saya Rismayani. Karena lokasinya yang masih dekat dengan sekolahan, kami pun hanya menggunakan kendaraan roda 2 sebagai alat transportasi. Perjalanan dari sekolah ke tempat tujuan kami tempuh sekitar kurang lebih 2 km. Alhamdulillah, kami sudah sampai nih di tempat tujuan. Dan tak lupa, ketika memasuki area home industri, kami selalu menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu selalu memakai masker dan mencuci tangan tentunya. Dan inilah sesi wawancara dengan owner si Engkong Jali. Assalamualaikum sahabat, alhamdulillah hari ini saya sudah berada di kediamannya Bu Rita, narasumber yang akan kita wawancarai, sekaligus rumah sebagai home industri juga ya Bu Rita ya. Nah di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh siswa dari SMK Tunas Mekar kelas 12 OTKP yang akan melakukan kunjungan industri. Industrinya salah satu produk singkong yang ada di Ranca Ekek. Untuk lebih jelasnya kita wawancara langsung aja. Ke Diskoperinda dulu tuh ya, ke Soreang tentang perizinan gitu ya. Nah segala macam, akhirnya pas di situ dikasih saran ganti aja namanya gitu ya. Yang ini kan keripik singkong, kenapa nggak singkong aja? Iya. Nah Bu Rita sendiri bagaimana tuh awalnya mendapatkan ilmu mengenai cara mengolah, cara membuat gitu kan, lalu memasarkannya gitu. Nah ilmu itu Bu Rita dapatkan dari mana? Otodidak sih, sama sharing-sharing gitu kan. Bu, kalau boleh tahu nih, sebelum kita tahu produknya seperti apa ya, omset yang dihasilkan Ibu itu dari awal Bu, dari awal meluncurkan yang kira-kira produk Ibu yang awal gitu ya, dari yang mulai sekarang berubah jadi si Engkong Jali itu, bagaimana Bu itu grafiknya? Namanya jualan pasti ada naik turunnya gitu ya. Tapi kalau yang pas awal itu pas awal masih kemasan plastik yang masih biasa aja lah. Jadi sebulan cuman berapa puluh bungkus sampai ratusan bungkus lah, karena belum terlalu banyak. Bikin perizinan, BRT, halal, terus ganti kemasan kan, jadi paper foil gitu ya, yang lebih menarik lah gitu ya, yang lebih kekinian gitu. Nah dari situ naik-naik, jadi dari 1.000 sampai bisa sampai 3.000-an atau 4.000. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi wawancaranya. Ngobrol-ngobrol
ngobrolnya ya, lebih ke ngobrol-ngobrol sih sebenarnya ini. Ini produknya dari Singkong Jali ini ya. Oke. Ini sahabat contohnya produk Singkong Jali ini kemasannya bentuknya seperti ini. Atau boleh nanti kita barangkali ada siswa yang mau bertanya mengenai apa yang berhubungan dengan kemasan ini, silakan. Siapa dulu yang mau bertanya? Harga, apakah ibu mengikuti harga konsumen atau mengikuti harga bahan baku dan produksi? Dua, biasanya kita hitung dulu HPP-nya gitu ya. Jadi dari harga bahan baku, bumbu-bumbu gitu, terus kemasan berapa gitu. Nanti kan ada tuh nilai HPP-nya Gitu, Sinta. Terus selanjutnya siapa lagi mau bertanya? Oke, Revi ya. Apa varian rasa keripik Singkong Jali? Untuk variannya ada saat ini ada 3 ya. Jadi ada varian yang pedas, coklat sama green tea. Kalian ya Revi ya tuh ya. Oke, sekarang siapa lagi mau tanya? Oke, ini boleh. Berapa lama sih cara pembuatan keripik Singkong Jali? Cara pembuatan dari awal pembuatan gitu. Dari awal pembuatan mungkin ya. Nah kalau untuk singkongnya sendiri kan saya nggak mengolah dari singkong yang masih mentah gitu ya Bu ya. Jadi saya ambil dari dari mie. Kalau untuk coklat sama green tea ini dari dari 1 kali pembuatan itu paling ya setengah jam. Jadi setengah jam itu untuk menunggu si coklat itu kan dididihkan dulu ya. Nah kemudian diaduk sampai rata gitu. Jadi udah diaduk sampai rata baru ditambah di loyang gitu ya. Nah baru dimasukin freezer. Jadi dari 1 kali bikin gitu ya, satu wajan itu ya 30 menit sampai. Begitu jawaban dari kita ya. Sekarang siapa lagi mau bertanya? Oke, siapa? Keuntungan dan hasilkan bersama saat menjual keripik Singkong Jali. Untuk keuntungan itu tergantung dari omset ya Bu ya. Kalau pas awal Pertanyaan dari siswa sudah. Nah ini dan ini sudah bersertifikasi halal MUI dan juga PIRT, nomornya sudah ada di sini ya. Insya Allah ini halal ya, sudah jelas-jelas tercantum ada halal MUI. Coklat juga di sini ada rasa green tea. Nah ini biasanya penyukanya ini kaum milenial gitu ya. Oke. Kaum milenialnya seperti anak-anak siswa ini pasti senang dengan ini, apalagi yang rasa pedas begini ini pasti banyak diminat. Kayaknya enak banget nih, nanti kita wajib nyoba ya. Oke, Bu, setelah tadi menjelaskan atau berbicara mengenai profil, berbicara mengenai makanan dan lain sebagainya, minta izinnya nih Bu, boleh nggak kita terjun langsung melihat gitu ya bagaimana proses produksi atau alur tahapan dalam membuat suatu produk itu seperti apa? boleh. Terima kasih sebelumnya. Pertama-tama, masukkan potongan coklat masak ke dalam kuali besar dan lelehkan di atas air yang sudah mendidih. Nah, setelah coklatnya meleleh, keripik yang sudah disiapkan sebelumnya dimasukkan ke dalam kuali yang berisikan lelehan coklat untuk kemudian diaduk-aduk sampai semua permukaan rata. Setelah tercampur rata, masukkan keripik tersebut ke dalam freezer supaya coklatnya cepat mengeras. Duh, belum apa-apa sudah ngiler kan? Setelah kurang lebih 10 menit, keripik singkong coklat diangkat, lalu ditimbang dan dimasukkan ke dalam kemasan. Lalu saatnya kemasan itu direkat dengan menggunakan mesin modern supaya tertutup dengan sempurna. Dan inilah hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Tampilan isi dan kemasan Singkong Jali sangat menggoda ya. Duh, jadi tak sabar nih buat mencicipinya.
Alhamdulillah, selesai sudah kunjungan home industri kami. Semoga bermanfaat ya. Sebagai penutup, mengutip kata bijak Bob Sadino, setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, tetap saja seorang pegawai. Tapi, sekecil apapun usaha yang Anda miliki, maka Anda adalah bosnya. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkong jali. Mantap!